Saksi yang kamu cari sendiri. Apa yang membuatmu tidak puas? Song Yang, saksimu sudah bilang. Klien kami sama sekali tidak memaksa ayahmu minum alkohol. Kalau begitu kamu telah membuat tuduhan palsu. Menurut hukum negara Dacia, kejahatan tuduhan palsu dan penjebakan bisa membuatmu membusuk di penjara. Lagi pula tuduhan palsumu itu sudah sangat merusak reputasi klien kami. Aku akan terus menuntut tanggung jawab hukummu. Aku ingin kamu membayar ganti rugi kerugian moral pada klien kami. Ganti rugi pencemaran nama baik dan kerugian waktu kerja sebesar 2 juta. Bukti di dalam sini cukup untuk membuatmu mendekam di penjara. Kamu hanya ingin memanfaatkan siaran langsung kasus ini untuk menaikkan nilaimu sendiri. Menginjak-injak mayat ayahmu demi naik jabatan. Kamu benar-benar sampah. Cukup. Aku akan membiarkan seluruh rakyat negeri ini melihat wajah aslimu. Song Yang, jika kamu berani memberikan kesaksian palsu, aku pasti akan membuatmu menanggung akibat hukumnya. Kesaksian palsu. Song Yang perlu memberikan kesaksian palsu. Ayahmu itu minum atas kemauannya sendiri. Kalau kamu tidak memberikan kesaksian palsu, apa yang bisa kamu andalkan untuk mengalahkan kami, Manji? Tidak punya uang, tidak punya koneksi. Hanya mengandalkan mulut saja. Baru belajar sedikit. Sudah berani menganggap diri sendiri orang hebat, Song Yang. Hari ini aku bukan hanya akan menyingkirkan ayahmu itu, tapi juga akan menyingkirkanmu putranya yang memberikan kesaksian palsu. Aku akan menyingkirkan kalian berdua sekaligus. Kalian semua tidak percaya aku bisa membuktikan ayahku tidak bersalah. Kalau begitu hari ini melalui siaran langsung global ini, aku akan memberikan pelajaran kepada seluruh rakyat Dacia. Sebaiknya kamu jangan ikut campur dalam kasus Su Tai. Asalkan kamu menyetujuinya, uang ini semua akan menjadi milikmu, dan aku juga akan menjadi milikmu. Wah, cara ini benar-benar liar dan heboh ya. Zhou Tai ini menyuap dengan uang, pasti karena baru-baru ini dia patah hati. Kalau begitu, lupakan saja lisensi pengacaramu itu. Lisensi pengacaraku kudapatkan dengan kemampuanku sendiri. Apa hakmu? Dasar orang miskin, mau lari kemana kamu? Tunggu saja setelah keluar dari ruang sidang ini. Akan kuhabisi kau. Terdakwa. Tolong perhatikan ucapan Anda. Hakim, saya ingin menuduh Song Yang melakukan pelecehan terhadap anak magang pertahanan negara. Habislah pengacara itu. Kalian lihat ini semua dari anjing bajingan itu. Ini kudapatkan dari toilet hotel besar di Du, lembar absensi petugas kebersihan yang kutemukan. Pada waktu itu, Zhang Xiaoqiang sedang membersihkan toilet. Dia sama sekali tidak ada di dalam ruangan pribadi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melihatku? Zhang Xiaoqiang memberikan kesaksian palsu dengan menyamar sebagai pelayan, tapi identitas aslinya adalah petugas kebersihan. Jadi dia telah memberikan kesaksian palsu. Kesaksiannya tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak bisa menjadi bagian dari rantai bukti. Pihak kami akan menuntut pertanggungjawaban Zhang Xiaoqiang sesuai hukum yang berlaku. Song Yang ini pintar sekali ya. Hanya dari bau saja dia bisa menemukan hal yang mencurigakan. Bahkan bisa menemukan lembar absensinya. Hebat sekali. Su Yang tampan sekali. Aku mau menikah dengannya. Aku ini suamimu. Ada apa ini? Bukankah semuanya sudah kuatur? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ini pasti orang yang diatur sembarangan oleh pihak hotel. Aku harus mencari Luo Anjun untuk perhitungan. Dia benar-benar mencelakaiku. Hanya berdasarkan ucapan seorang petugas kebersihan, kalian bisa membuktikan kalau Zhu Tai yang memaksa Song Zitai minum. Kalian pikir ini terlalu sederhana ya? Bagaimana ini Bos Zhu akan kalah? Kita tidak akan kenapa-kenapakan. Masalah ini aku mengakuinya. Masalah ini memang kami yang keterlaluan. Yang mulia hakim, aku mau bicara. Tidak usah dilihat lagi, anakmu tidak akan kembali. Hebat sekali anak yang kau lahirkan. Kenapa jadi seribut ini?
Hahaha, apa Song Yang itu masih akan kembali? Sepertinya dia tidak akan kembali. Sia-sia menunggu selama ini. Song Yang masuk, geledah untukku. Ah, Pak Song. Pak Song bukannya sudah mati otak. Ini ada apa? Tidak mungkin ini keajaiban medis. Ini benar-benar ajaib. Tapi kenapa Song Zitai menjadi saksi untuk Zhu Tai? Ayah, kau sudah sadar? Atau kau punya cara untuk tahu lebih dulu sebelum dikirim ke kamar mayat? Mati otak itu salah diagnosis. Suruh orang berjaga di rumah sakit. Begitu dia sadar langsung dibawa kemari. Kulihat bagaimana dia bisa membalikkan keadaan kali ini. Menyuap Song Zitai ini benar-benar menghabiskan banyak uangku. Pak Song, kau sudah sadar tapi tidak memberitahuku. Aku dan anakku mengira tidak akan bisa melihat hari ini. Hakim, menurut saya orang yang sebenarnya memberi kesaksian palsu adalah Song Yang. Dia adalah Song Zitai, juga merupakan pihak yang terlibat dalam insiden ini. Selanjutnya biar dia yang menjelaskan kebenaran dari insiden ini. Silakan kembali ke tempat Anda. Ayah, katakan yang sebenarnya. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Siang hari itu, kami bersama-sama mencari bos Zhu untuk menagih upah kerja tahun ini. Apa Zhu Tai benar-benar berutang upah pada mereka? Sudah kubilang kan, dari kelihatannya saja dia bukan orang baik. Benar. Dia teman kerja Song Zitai. Bicara apa? Ternyata kau sudah menduganya. Dalam sehari membereskan masalah di restoran ini, hahaha. Ternyata teman kerja Song Zitai yang membuatnya mabuk. Bukankah itu berarti Song yang salah menuntut orang? Ini bodoh sekali. Harap semuanya tenang. Dilarang mengganggu jalannya persidangan. Silakan saksi jelaskan secara rinci kejadian malam itu. Tuan muda Gong Zitai dan sekelompok pekerja datang membawa hadiah. Tiba-tiba datang ke kasino. Katanya datang untuk meminta maaf. Seharusnya tidak gegabah membuat masalah kemarin pagi. Karena telah merusak vas antiknya. Apalagi sampai memeras uangnya. Katanya berharap tahun depan masih bisa bekerja di lokasi konstruksi. Kau bohong, aku bukan orang seperti itu. Penggugat harap jangan mengganggu saksi. Anda lanjutkan. Ketiga pekerja itu merasa ketakutan. Takut harus membayar ganti rugi, lalu membawa Song Zitai ke restoran Yiliu. Katanya ingin minum-minum sebagai permintaan maaf. Awalnya Song Zitai masih menolak keras, tapi dia tidak tega melihat mereka bertiga berlutut memohon padanya. Jadi dia langsung menenggak sebotol besar arak putih. Yang mulia hakim. Saya sudah selesai bicara. Pelak. Pelak. Paman, ayahku kenapa? Apa yang terjadi? Xiao Liang, ayahmu dipaksa minum 3 botol arak putih. Arak putih. Ayahku alergi alkohol, apa kalian tidak tahu? Kenapa kau menatapku, Siji? Dadaku sampai mau meledak. Aku malah takut dia mati di sini dan membawa sial padaku. Bajingan. Kau pikir kau hebat karena punya uang dan kekuasaan. Urusan kita belum selesai. Sialan bajingan kecil ini ternyata. Punya nyali juga menyinggung Katsu, kau cari mati saja. Benar juga kau pernah menolongnya. Sebaiknya lihat dulu keadaan ayahmu. Oh iya, baik. Kalian semua sama sekali tidak menganggapku Song Lei. Baik, kalian tunggu saja pembalasanku. Akan kupastikan kalian semua membusuk di penjara. Hukum mereka sesuai undang-undang. Hehehe, lucu sekali. Bawa aku ke pengadilan. Aku Zhu Tai adalah langitnya kekaisaran ini. Adalah kekaisaran. Aku menunggumu, bajingan kecil, untuk menghabisiku. Ayo sayang. Bos kejam, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Bos kejam, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Suruh Zhu Tai keluar untuk membayar gaji kami.
Kulihat kau sudah bosan hidup ya? Geledah dia. Hentikan. Aku mohon padamu, tolong berikan gaji kami. Semua orang menunggu uang untuk merayakan tahun baru. Kalian diam saja untuk apa? Bawa dia pergi dari hadapanku. Pengemis bau. Lihat, aku akan memukulmu. Jangan keterlaluan ya. Aku memang menindas kalian, lalu kenapa? Ayo pukul di sini. Kau berani tidak berani tidak? Ah, jangan gegabah ya. Kau berani. Ah, kau berani. Apa yang mereka lakukan? Memangnya kami bisa berbuat apa padanya? Aku hanya memberinya sebuah hadiah tahun baru. Hah? Apa yang kalian lakukan, hah? 6 ku. Kau tahu betul kekuatanku. Aku beritahu kau, selama kau berani bersaksi di pengadilan, kau tidak akan pernah melihat putrimu lagi. Pasong. Aku minta maaf padamu, Pasong. Karena saksi dalam kasus ini tidak hadir di persidangan, penggugat kembali menunjukkan bukti baru. Saya umumkan kasus ini. Hakim. Saya butuh bukti. Ini laporan pemeriksaan yang baru saya dapat dari rumah sakit. Laporan menunjukkan, malam itu kadar alkohol dalam darah ayah saya mencapai 300 mg per 100 ml, dan sama sekali tidak ada gejala serangan jantung. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ayah saya keracunan alkohol, sehingga menyebabkan kematian otak. Laporan pemeriksaanmu pasti palsu. Apa petugas uang memberikan kesaksian palsu? Apakah ini laporan pemeriksaan dari rumah sakit afiliasi pertama Yigong? Ah. Aduh, Direktur Zhu, Anda kenapa? Direktur Zhu, Anda kenapa? Aduh, ya ampun. Aku tidak bisa. Aku tahu. Direktur Zhu memang punya penyakit jantung. Dia terpukul karena syok. Direktur Zhu dan Menjie dari awal tidak ingin berurusan dengan keluarga mereka. Mereka bahkan berpikir menyuruh Ruoyan menyelesaikan masalah ini dengan uang. Siapa sangka mereka berdua malah bersekongkol untuk menjebak Direktur Zhu. Tentu saja Direktur Zhu jadi terpukul. Yang Mulia Hakim, klien kami pingsan karena syok. Saya mengajukan penangguhan sidang dan segera memanggil dokter untuk memeriksa keadaannya. Semuanya berdiri. Berdasarkan kondisi Nyonya Zhu saat ini, saya umumkan sidang ditunda untuk sementara. Kita menang begini saja tidak cukup. Ini semua belum cukup untuk membuktikan bahwa ayahku dicekoki minuman keras oleh Zhu Tai. Bu, aku harus pergi sebentar. Kamu janji padaku, apapun yang terjadi, harus tunggu aku kembali baru mengambil keputusan. Baik. Kenapa Song Yang ini kabur? Mungkin karena dia yang membuat Zhu Tai kambuh. Dia lari karena takut bertanggung jawab. Bos Zhu, Anda tidak boleh pergi. Ibu saya masih terbaring di rumah sakit. Menunggu uang ini untuk operasi. Haha, Bos Zhu. Seluruh keluarga saya ada orang tua dan anak-anak untuk dihidupi. Kami bergantung pada uang ini. Sekarang kami bahkan tidak bisa makan. Bos Zhu si gendut itu. Tolong bayarkan gaji ini kepada kami. Bayarkan pada kami. Dasar kalian gembel. Mata kalian hanya tertuju pada uang sialan ini. Kalian semua tidak punya harga diri. Sekelompok sampah. Bos Zhu, tolong bayarkan gaji kami tahun ini. Bos Zhu, kami semua bekerja keras demi uang untuk tahun baru. Bos Zhu. Bos Zhu, kami bekerja. Setahun ini kami bekerja mempertaruhkan nyawa. Bagaimana bisa membiarkan semua orang pulang dengan tangan kosong? Iya benar. Bos Zhu, kami mohon. Kami sangat membutuhkan uang ini. Budak sialan.
Beraninya menghalangi gue, benar kan? Ah. Dengar ya. Mencari gue seharian juga percuma. Tuan mohon berhenti. Akhir-akhir ini keluar masuk restoran lebih ketat. Mohon kerjasamanya Tuan. Tangkap dia. Hei. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Bangun, jangan pura-pura. Song yang sudah ditangkap oleh orang kami. Membuatku menunggu lama sekali. Aduh, pinggangku sampai pegal. Menyerah saja kau. Tidak akan bisa terlepas. Memangnya siapa yang bisa kau selamatkan? Kalau harus menunggumu, Bos Zhu, kau diam saja di sini baik-baik. Huh. Kenapa orang yang ganti shift belum datang juga sih? Ini biar aku saja. Aku tidak telat ganti shift kan? Kamu siapa? Anak baru. Belum pernah lihat ya? Seriusan? Ya sudah, ini untukmu deh. Zhang Men yang menyuruhku membawa sekotak uang tunai ini ke sana. Tujuannya agar Song Yafei melakukan panggilan video dengan seseorang. Lalu mereka bisa langsung menang. Apa aku kira itu sungguhan? Nikmati gosipnya tapi jangan dipercaya. Lihat kan kamu tertipu lagi. Ruoyan. Kalau kamu bicara omong kosong lagi akan kurusak mulutmu. Zhao Ruoyan. Coba katakan sekali lagi padaku. Aku tidak bilang aku mau hidup untuk diriku sendiri. Hak untuk mengendalikan tubuhmu adalah milikmu sendiri. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Dasar kau pengkhianat murahan. Beraninya kamu menggunakan jebakan kecantikan. Untung saja Suya adalah pria terhormat. Kalau tidak bisa gawat jadinya. Pos pertapa ini hanya mempekerjakan orang-orang rendahan. Nona Zhao, kenapa kau harus menyusahkan dirimu sendiri? Kau mau menyalahkan Liu Tai? Sampai sekarang kau masih tidak mau mengakuinya kan? Memang aku yang melakukannya, terus kenapa? Paling-paling aku ganti rokokmu. Aku merokok, memangnya kenapa tidak sanggup ganti rugi? Masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Cepat mengaku sajalah. Apakah ini laporan pemeriksaan dari Rumah Sakit Afiliasi Pertama Ibu Kota Kekaisaran? Benar, Rumah Sakit Afiliasi Pertama Ibu Kota Kekaisaran. Itu adalah rumah sakit paling terpercaya di dinasti Xia Agung kita. Laporan yang mereka keluarkan tidak mungkin dipalsukan. Bukti ini sah. Song yang meskipun kamu tadi sudah banyak bicara. Tapi kamu melewatkan bagian yang paling menjijikan. Bahkan jika ayahmu minum alkohol, apakah itu berarti klien kami yang memaksanya minum model? Apa kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri? Memangnya tidak bisa ya? Ayahmu itu seperti orang udik. Melihat Maotai terbaikku. Dia langsung bersemangat seperti anjing melihat kotoran. Dia langsung minum sendiri tanpa peduli. Aku coba hentikan pun tidak bisa. Song Sitai ini sendiri yang menginginkan beberapa botol arak bagus itu. Sekarang setelah minum malah jadi masalah. Malah menyalahkan orang yang memberinya minum. Bahkan berani menuntut balik orang lain. Perlu tidak? Tenang, ayahku sangat tahu kondisinya sendiri. Dia sama sekali tidak akan bertindak sewenang-wenang. Song yang di ruang sidang bicaramu harus memiliki dasar hukum. Kalau kamu punya bukti silakan keluarkan saja. Kalau tidak aku pasti akan menuntut balik kamu karena kesaksian palsu. Xiao yang bagaimana kalau kita pikirkan cara lain saja? Su yang mohon segera berikan bukti untuk kasus ini ya. Tidak apa-apa, percayalah padaku, aku yang tanggung.
Hakim, inilah bukti saya. Bukti apaan yang kamu punya? Hanya dengan bisnis sekecil ini kamu mau menarikku? Ah! Semua akan menerima pengadilan yang adil. Hukum tidak akan mengalah pada pelanggaran hukum. Meskipun jalannya berliku. Kita semua harus menjadi warga negara yang baik yang taat pada hukum dan disiplin. Ini punyamu ya, kerja bagus ini punyamu ayo. Ini punyamu, oh terima kasih ayo, hahaha gajian nih hei. Lao Song kamu tidak apa-apa ya, ya ampun, berkat guru anakku ini. Memperkenalkan seorang dokter terkenal, hehe makanya aku bisa pulih secepat ini. Haha untunglah tidak apa-apa hei. Kalau tidak aku benar-benar merasa tidak enak. Sudahlah jangan dibahas lagi, biarkan yang lalu berlalu. Asalkan Liu Liu selamat saja sudah cukup, ayo kita pulang merayakan tahun baru dengan baik ya, hahaha. Pak Song. Hei piring buah kalian isi penuh dengan kacang dan kuaci ya. Siap. Permen dan jeruk santang itu juga taruh sedikit ya. Yang kamu juga sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya bawa istri pulang untuk Imlek ya. Ayahmu benar juga ya, aku sudah lama ingin menggendong cucu. Tante Wang tetangga sebelahmu itu sudah punya 3 cucu laki-laki yang gemuk. Aku bahkan belum punya 1 pun. Ma ini kan bukan sesuatu yang bisa langsung ada aku lagi sibuk. Sibuk. Sudah datang. Selamat tahun baru. Saat kebahagiaan datang mengetuk pintu. Jika kamu bersedia melepaskan tuntutan hukum terhadap Su Tai, berdamai secara pribadi, aku jamin tidak. Dalam sebulan dia akan menghubungimu. Apa-apaan lagi dia ini? Jangan-jangan ada plot twist lagi. Kelihatannya seperti ancaman. Berani-beraninya melakukan ini di depan muka. Siapa tahu di belakangnya lebih licik lagi. Sudah bisakah kamu yang kirim? Apapun yang kamu katakan aku tidak akan marah. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Baik. Tidak. Dikasih hati minta jantung ya. Seperti anjing gila yang terus menggigitku tidak mau lepas. Kalau sakit ya berobat sana. Jangan mati di hadapanku. Sialan banget sih. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Ada ya orang sepertimu. Itu baru masalahnya ibu kota. Hakim saya ingin memanggil seorang saksi yang bisa membuktikan klien kami tidak bersalah. Memasuki ruang sidang. Siapa lagi yang bisa membuktikan si bajingan Zu Tai itu tidak bersalah? Kecuali Song Sitai sendiri. Mikir apa sih Song Sitai itu korbannya? Kalau Gao Ying bisa dapat uang kompensasi, mana mungkin dia mau bantu Zu Tai? Lagi pula Song Sitai sudah mati otak, tidak mungkin bisa sadar kembali. Kamu mikir apa sih? Hah? Hakim saya mau menuntut Zu Tai dan Su atas pembunuhan berencana. Omong kosong. Jahat sekali ya sudah tahu orangnya tidak bisa minum masih saja dipaksa. Zu Tai benar-benar bukan manusia. Benar juga lain kali kalau beli rumah harus lebih teliti. Rumah yang dibangun orang sepertinya kualitasnya pasti jelek. Aku beritahu kamu, saya tidak mau menanggung tuduhan ini. Permisi pengacara lawan. Apa yang baru saja saya lakukan? Kamu mengambil gelas dan minum seteguk air. Salah. Saya tidak minum air. Saya hanya mengambil gelas dan melakukan gerakan minum. Tapi sebenarnya di dalam gelas tidak ada setetes air pun. Yang Mulia Hakim, berdasarkan penilaian Song yang barusan, hanya bisa membuktikan klien kami punya kemungkinan memasukkan botol arak ke dalam mulut Song Sitai, tapi tidak cukup untuk membuktikan klien kami memaksa Song Sitai meminum arak dalam jumlah berlebihan, sehingga menyebabkan keracunan alkohol dan mati otak. Penasaran?
Siapa yang tahu sisa arak di dasar botol itu seberapa banyak? 50 ml, 10 ml. Bahkan 0. Kamu setuju, Song Yang? Hakim. Saya mau menuntut bos perusahaan konstruksi Zuzi atas pembunuhan yang berencana. Ternyata Pak Song kira kalau minum arak bisa dapat gaji. Tidak disangka dia malah masuk rumah sakit. Kami orang-orang miskin ini, kenapa mau dapat gaji saja susah sekali ya? Susah sekali. Jadi pekerja sudah cukup menderita. Mengambil upah sah sendiri malah dipaksa minum sampai masuk rumah sakit. Jadi pekerja memang susah ya. Kamu bicara omong kosong. Memangnya aku ini siapa? Ayahmu yang memaksa duduk semeja denganku. Cih, aku bahkan malas meladeninya. Sudah tahu ayahku adalah polisi yang menyamar, masih saja memaksanya minum air. Itu adalah pembunuhan berencana. Bagaimana aku tahu dia alergi terhadap apa? Lagi pula ya. Asal bicara saja ya. Foto ini adalah saat ayahku tidak sengaja meminum obat yang mengandung alkohol. Foto ini diambil. Seluruh wajahnya penuh dengan ruam merah. Terlihat dengan mata telanjang. Ayahku seumur hidupnya tidak pernah menyentuh setetes pun alkohol. Itu karena alergi alkohol yang parah. Pada hari kejadian aku ada di lokasi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Seluruh tubuh ayahku dipenuhi ruam merah. Aku tidak percaya. Di lingkungan yang begitu terang seperti di hotel ibu kota, mustahil tidak bisa melihat ayahku. Kecuali kamu. Kamu jelas-jelas sudah tahu, ayahku memiliki alergi alkohol yang parah, tapi masih memaksanya minum alkohol. Ibu. Hakim, aku ingin menuntut Zutai atas pembunuhan berencana. Nah kamu. Kenapa kita tidak hanya mengantar bunga lalu pulang bersama ibu? Hakim. Menurutku kesaksian saksi sangat tidak sesuai dengan fakta. Aku mengajukan permohonan agar pengadilan melakukan penyelidikan, untuk memeriksa apakah saksi diancam atau disuap, untuk memverifikasi lebih lanjut kebenaran kesaksiannya. Selidiki kakekmu sana. Aku dalam 1 menit menghasilkan 3 juta. Buang-buang waktu menemanimu bersidang. Saksi yang kamu cari sendiri. Kalau dia berbohong pasti kalian yang mengajarinya. Apa hubungannya denganku? Senjata makan tuan. Ini pasti pertama kalinya terjadi di dunia hukum ya. Selalu menyalahkan orang lain atas ketidakmampuanmu sendiri. Benar-benar tidak berguna. Kalau saja kamu setengah pintarnya ayahmu, kali ini kamu benar-benar harus berlutut padaku. Mungkin kalau suasana hatiku sedang baik aku akan melepaskanmu. Begini caramu mempersulit ayahku. Masih bilang bukan kamu yang mencekokinya minuman keras. Hei omong kosong. Aku hanya menyuruhnya bersikap lebih baik. Aku tidak mencekokinya minuman keras. Aku akan melakukannya. Asalkan kamu melepaskan anakku. Kamu suruh aku melakukan apapun aku bersedia. Tenang saja, aku tidak akan. Kalau ada masalah kita tidak perlu. Ini adalah ruang sidang. Harap hormati peserta lainnya. Dan pusatkan perhatian Anda pada kasus ini. Penggugat Song Yang. Mengenai kasus ini, apakah Anda masih memiliki bukti baru untuk diajukan? Tidak mungkin begitu saja. Song Yang ini pasti akan kalah. Song Yang menyerah saja. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Kakmen kami, apalagi mengalahkan bos Su kami. Siapa bilang aku akan menyerah? Kalau begitu hari ini melalui siaran langsung global ini, aku akan memberikan pelajaran kepada seluruh rakyat Daxia. Hahaha, lucu sekali. Masih mau memberi pelajaran pada rakyat Daxia? Sialan. Aku hanya perlu menggerakkan jariku. Belasan tahun sekolahmu benar-benar sia-sia. Kamu yang seperti ini, bagaikan anak sapi yang belum pernah dihajar oleh kerasnya kehidupan. Tunggu sampai kamu menderita beberapa hari dan hancur. Song Yang, bukankah kamu punya bukti? Keluarkan dong. Hakim, ini dari ponsel ayah saya. Riwayat obrolan yang dicetak, ini cukup untuk membuktikan kebiasaan ayah saya yang tidak menyentuh alkohol setetes pun selama bertahun-tahun. Selamat ya, tapi Abang Song ini dari lahir sampai sekarang tidak pernah menyentuh alkohol setetes pun. Aku benar-benar tidak bisa minum. Nanti aku ganti alkoholnya dengan teh saja.
Pihak penggugat telah selesai menjawab. Sekarang silakan pihak tergugat Zhu Sue memberikan pernyataan. Yang terhormat hakim dan dewan juri pada hari kejadian. Song Zito memfitnah klien kami tidak membayar gaji. Dia membawa orang ke kantor klien kami untuk membuat onar dan memecahkan vas antik berharga di dalam kantor. Karena takut tidak bisa mengganti rugi, dia datang membawa hadiah ke kantor klien kami. Setelah meminta maaf, dia langsung merebut alkohol di atas meja dan menuangkannya ke mulutnya sendiri. Selama proses itu, klien kami sudah berulang kali mencoba menghentikannya tapi tidak berhasil. Konsekuensi yang timbul dari kejadian ini tidak ada hubungannya dengan klien kami. Itu murni tindakan pribadi dari pihak lawan. Inilah hadiah permintaan maaf dari Song Sitai malam itu. Oh iya, ada ini juga. Itu mereka yang memecahkan vasnya. Inilah buktinya. Bocah, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Menyerah saja dengan patuh. Kenapa kalian tidak bekerja dengan benar? Sedang apa kalian? Hentikan semuanya. Berani sekali kalian. Berani-beraninya membuat onar di lokasi konstruksi grup Zhu milikku. Cepat menyingkir dari hadapanku. Dr. Han, tolong kami. Orang-orang barbar ini, begitu masuk langsung menghancurkan barang. Mereka membuat onar ya, benar bukan hanya itu. Mereka juga memecahkan vas antik milik Presdir Zhu. Kalian tahu berapa harga vas ini? Ini adalah vas antik senilai 30 juta. 30 juta. 30 juta. Bagaimana mungkin? Terus bagaimana ini haha? Kukira sehebat apa? Begitu disebut 30 juta, aku sampai kencing di celana saking takutnya ya. HMPH, orang seperti kalian yang seumur hidupnya bekerja di lumpur. Bahkan sampai 3 generasi pun kalian tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Kalian tunggu saja ditangkap dan masuk penjara. Oke. Ayahku terbaring di rumah sakit. Sekarang aku malah ikut terseret masalah ini. Terus ini bagaimana hahaha? Di keluargaku hanya aku satu-satunya yang mencari uang. Seluruh keluarga bergantung padaku. Kalau aku sampai masuk penjara, bagaimana mereka akan hidup? Sayang, kamu kan biasanya paling banyak akal. Cepat pikirkan caranya. Anggap saja untuk menolong kita semua. Aku punya cara. Song yang ini kelihatannya sopan dan beradab. Ternyata di belakang dia malah mau melakukan hal seperti ini. Benar-benar lebih bejat dari binatang. Benar kok bisa ada orang mesum seperti ini. Kenapa kamu menelepon? Cepat katakan dong. Kalau bukan dia siapa lagi? Apa perkataan orang berkelakuan seperti dia bisa dipercaya? Orang mesum keluar sana. Orang mesum tidak pantas jadi pengacara. Orang mesum keluar sana. Orang mesum tidak pantas jadi pengacara. Keluar. Song, yang kamu pikir hanya dengan sebuah rekaman bisa menyalahkanku? Menurutku justru kamu yang sengaja menyeret pengacara magang kami ke toilet. Lalu memperkosanya, lalu sengaja membuat jebakan. Rekaman ini tidak bisa dijadikan bukti. Justru bekas luka di tubuh pengacara magang kami yang bisa membuktikan kesalahanmu, Song Yang. Anakku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Anakku sama sekali tidak akan melakukan hal seperti ini. Orang yang berkelakuan buruk seperti ini tidak pantas menjadi pengacara. Hei, aku sudah makan lebih banyak asam garam kehidupan darimu. Beraninya melawanku. Kamu masih terlalu hijau. Tuan muda, ceritakan masalahnya. Zhao Moyan. Sebelum persidangan dimulai, Song yang menyeretku ke toilet. Dia merobek bajuku. Bagaimana bisa begini? Xiao yang benar-benar melecehkan gadis kecil itu. Benar-benar tidak kusangka, anak Pak Song ternyata orang seperti ini. Yang mulia, Song yang tidak melecehkan saya. Semua yang saya katakan tadi disuruh oleh Zhang Men. Anakmu tidak akan kembali lagi. Asalkan kamu mencabut kasusnya, uang yang dikorupsi oleh Song Zitai, klien kami tidak akan menuntutnya.
dan juga mengenai biaya pengobatan suamimu. Klien kami bisa ikut menanggungnya. Sampai dia sembuh beraninya kamu. Pak Song sama sekali tidak menggelapkan uang kalian. Kalian sama sekali tidak membayar sepeser pun. Aku tidak akan menyetujui permintaan kalian. Tagihan yang tidak kami bayar. Anakmu sekarang sudah tidak ada. Dari mana ada buktinya? Kamu tidak berpikir bisa melawanku sendirian kan? Asalkan kamu mencabut kasusnya, selain tidak menuntut uang pengiriman sayur, Presiden Zhu juga akan menanggung gaji para pekerja. Akan dibayarkan seperti biasa. Apa benar akan dibayarkan kepada kita? Iya. Jujia adalah dewa rezeki terbesar. Pasti akan menepati janjinya. Bagus sekali, kita punya uang untuk pulang merayakan tahun baru. Anakku sudah bilang, dia pasti akan kembali. Sebelum anakku kembali, aku tidak akan menyetujui permintaan apapun dari kalian. Entah di lubang mana anakmu bersembunyi. Kamu masih sok suci di sini. Ada keuntungan di depan mata. Kalau tidak diambil apa kamu bodoh model. Jadi kamu tidak mau menyelamatkan suamimu. Masih banyak pekerja yang menunggu gaji untuk pulang merayakan tahun baru. Keluarga Song kalian benar-benar keluarga pembawa bencana. Asalkan Liu Xiuping menerima uang kita, maka bisa dipastikan Song Zita menggelapkan dana publik. Nanti kita beli trending topik. Untuk menunjukkan bahwa grup ini peduli pada rakyat biasa, perusahaan yang berhati nurani. Dengan begitu opini publik akan menjatuhkannya. Liu Biao ini. Syaratnya kamu tahu. Jangan berdalih padaku. Cabut gugatannya. Pulang dan merayakan tahun baru dengan baik adalah pilihan terbaikmu sekarang. Cabut saja. Hanya kamu sendirian, bisa bertahan sampai kapan? Aku tidak setuju. Model supremasi hukum kita adalah mengakui objektivitas aturan, yaitu praktik tidak tertulis dari kebanyakan dari kita. Kebiasaan benar salah hitam putih. Ini adalah dasar dari supremasi hukum. Makna dari sebuah tindakan adalah seperti ini. Memang seperti itu. Ini bukan hanya perkiraanku. Ini didasarkan pada dasar supremasi hukum. Adalah praktik kebanyakan orang. Dia memasukkan botol arak ke dalam mulut ayahku. Makna dari tindakannya adalah memaksa ayahku minum arak. Memaksa ayahku sampai mati. Omong kosong. Tindakan apa ini? Makna apa? Semuanya omong kosong sialan. Panitera Song Yang. Silakan lanjutkan. Baik hakim. Anda tadi mengambil gelas air. Mendekatkannya ke mulut. Kepala sedikit mendongak. Tenggorokan melakukan gerakan menelan. Rangkaian gerakan ini dalam keadaan normal dan wajar. Di dalam gelas pasti ada air, atau minuman lain yang bisa diminum. Barulah tenggorokan akan melakukan gerakan menelan model. Tentu saja. Akan ada juga orang yang sengaja mengambil gelas kosong dan berpura-pura minum. Karena mereka adalah aktor yang sedang berakting. Makna dari tindakanmu adalah sengaja menciptakan sesuatu yang terlihat masuk akal. Tapi sebenarnya adalah ilusi yang sepenuhnya menyimpang dari akal sehat, mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran. Dengan posisi dan situasimu, ingin membatalkan penilaianku. Aku bisa mengerti, tapi aku harus menekankan. Penilaianku didasarkan pada hukum sebagai standarnya. Penilaian. Gongping memasukkan botol berisi arak putih 60 derajat ke dalam mulut ayahku, memaksa ayahku untuk meminumnya, menyebabkan ayahku mati otak. Ini jelas merupakan penilaian yang benar dan mendekati fakta. Sialan si bodoh ini menyela omonganku lagi. Masih ada pertanyaan, pengacara Zhang. Yang mulia hakim. Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya bersedia menceritakan semua kebenarannya. Saya harap Anda bisa memberikan putusan baru untuk saya. Saya bersaksi. Untuk Song Zitai. Ada apa ini? Dia mau bersaksi untuk Song Zitai lagi. Makin tidak jelas. Kasus ini jadi semakin tidak jelas. Malam itu dialah orangnya. Dialah yang menggunakan botol arak. Mengancam Song Zitai untuk minum. Dan memberiku 5.000 yuan agar aku memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Terima kasih kamu bersedia mengatakan yang sebenarnya. Kamu sudah bilang. Milikku. Itu. Perkataan Zhang Xiaoqiang ini berubah-ubah terus. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Apakah aku juga bisa menilai bahwa Zhang Xiaoqiang saat sidang baru saja ditunda, telah disuap oleh Mu Songyang? Aku punya video. Aku punya videonya.
Babi bodoh. Anak Pasong ini pintar sekali ya. Hebat memang kau Hai Seng Guo. Akhirnya kita para pekerja bisa lega juga ya. Si Zutai ini jelas-jelas mencekokinya dengan arak. Ya ampun, banyak sekali botol arak putihnya. Jangankan manusia, seekor sapi pun bisa mati mabuk kalau minum sebanyak ini. Kenapa berani berbuat tidak berani bertanggung jawab? Aku paling benci dengan budaya minum-minum. Cepat pikirkan caranya dong. Yang Mulia Hakim, selanjutnya saya akan menyampaikan pernyataan terakhir untuk klien saya. Klien kami hanya memetik beberapa buah apel untuk dimakan, lalu keracunan pestisida. Terdakwa tahu betul bahwa pohon apel itu berada di dekat jalan, dan ada kemungkinan pejalan kaki yang lewat akan memetik buahnya, tapi masih tetap menyemprotkan pestisida. Ini jelas merupakan sebuah kelalaian. Ini adalah tindakan penganiayaan karena kelalaian yang sangat jelas. Aneh sekali, sudah mencuri apel orang masih merasa benar. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dahan, terdakwa harus menanggung biaya pengobatan dan biaya perawatan klien kami, biaya ganti rugi, upah, biaya nutrisi, dan biaya wajar lainnya, dengan total 200.000 yuan. Yang Mulia Hakim, selanjutnya saya mewakili terdakwa akan menyampaikan pernyataan terakhir dalam kasus ini. Pasal 1650 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dasia menyatakan, prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah, dengan syarat bahwa pelaku melakukan kesalahan. Klien saya tidak dengan sengaja di pohon apel menyemprotkan zat berbahaya untuk meracuni orang lain. Yang Mulia, klien saya melakukannya dengan tujuan untuk melindungi tanamannya dan menyemprotkan pestisida secara wajar. Oleh karena itu tidak ada kesalahan. Klien saya hanya mengandalkan kedua pohon apel ini yang ditanamnya dengan susah payah. Apelnya sudah dicuri tidak apa. Sekarang malah difitnah, dengan tuduhan yang mengada-ada, tuduhan palsu. Saya benar-benar ingin tahu apakah klien saya yang bersalah, atau pencuri yang tidak tahu hukum ini yang bersalah. Ia tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani, dan tidak tahu hukum. Dia sama sekali tidak seharusnya menanggung tanggung jawab. Setelah musyawarah majelis hakim, putusannya adalah sebagai berikut. Terdakwa tidak perlu menanggung tanggung jawab kompensasi ekonomi apapun. Kasus ini ditutup. Aku takut setengah mati. Untung ada kamu yang membantuku. Timbangan hukum tidak akan tunduk pada orang yang berkuasa. Selama melanggar prinsip hukum, menginjak-injak keadilan, pasti akan mendapat sanksi hukum. Nanti malam kamu makan malam tahun baru bersama kami saja ya. Sebentar lagi aku mau ke lokasi konstruksi menjemput ayahku pulang untuk merayakan tahun baru. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu lagi. Aku pergi dulu ya. Terima kasih. Tante, sampai jumpa. Halo Xiao Yang. Tunggu sebentar. Bukan begitu, bukan begitu. Dia mau apa lagi? Keluarga Song Yang ini sebenarnya mau sampai kapan sih? Iya, cepatlah. Aku sudah lelah menontonnya. Pihak yang bersangkutan, apa kamu masih ada yang ingin dikatakan? Hakim. Yang saya katakan tadi semuanya bukan fakta. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau sampai ketahuan kesaksian barumu ini bohong, dan menghalangi jalannya persidangan, kamu harus menanggung akibat hukumnya. Iya, video Zutai memperkosa saya setelah saya minum arak itu benar adanya. Saya di sini juga punya rekaman Zutai menyuap saya. Lalu dia juga mengancam saya dengan gaji anak saya dan para pekerja. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Brengsek, kamu sudah bosan hidup ya? Sudah kubilang Pak Tua Song tidak akan membantu Zutai melawan anaknya sendiri. Zutai si bajingan itu sudah melakukan segala macam kejahatan. Isi perutnya cuma niat busuk saja. Kamu tahu cara kami. Kalau sudah kuberi uang sebanyak ini, kamu masih tidak setuju, maka nasib akhir anakmu akan seperti apa? Aku tidak berani jamin. Orang seperti Zutai ini kenapa tidak mati saja? Dia benar-benar sampah masyarakat. Yang Mulia Hakim, maaf menginterupsi. Saya sebagai saksi dalam kasus ini, ada bukti penting yang belum saya serahkan, mohon izin. Apa kamu masih ada yang ingin dikatakan? Saya punya bukti untuk membuktikan. Zutai dan Zhang Men bekerja sama menindas para pekerja migran. Menunggak gaji para petani, hingga mencapai 20 juta yuan. Serta menculik dan membunuhnya. Dan juga vas bunga yang dipecahkan oleh Zutai.
Itu sama sekali bukan. Itu adalah barang palsu seharga puluhan yuan. Dasar jalang sialan apa yang kau tertawakan? Kemudian kami memecahkan vas antik milik Bos Zhu. Bos Zhu sangat marah. Kami khawatir tidak mampu mengganti rugi dan akan dipenjara. Aku berpikir semua orang tidak akan bisa merayakan tahun baru dengan baik. Jadi aku membawa mereka untuk menemui Bos Zhu untuk meminta maaf. Ayah. Apa yang ayah katakan? Bos Zhu bilang, asalkan kamu pergi ke pengadilan dan mengaku bahwa kamulah yang minum arak itu, maka uang ini akan menjadi milikmu. Aku tidak akan bisa dibeli oleh orang-orang seperti kalian. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah putramu. Hanya dengan mengandalkanmu memindahkan beberapa batu bata rusak setiap hari, kamu masih ingin membelikannya mobil rumah dan mencarikannya istri. Selain itu, selain memberimu uang ini, gaji teman-teman kerjamu juga akan dilunasi. Kamu tahu cara kami bekerja. Sudah kuberi uang sebanyak ini. Kalau kamu masih tidak setuju, maka nasib akhir anakmu akan seperti apa? Aku tidak berani jamin. Baiklah. Aku ikut dengan kalian. Aduh. Pak Su, kamu sudah pikun ya? Kamu tahu tidak Xiaoyan, berapa banyak pengorbanannya untuk kasus ini? Bukan begitu. Ayah, kalau begitu menurutmu video itu bagaimana? Video ini sudah pasti palsu. Itu sudah jelas kan? Video ini pasti sengaja diedit oleh orang yang berniat jahat. Pak Zeng, bagaimana bisa membantu Bos Zhu melawan putranya sendiri? Jangan-jangan dia sudah menerima suap dari Bos Zhu. Ah! Ya Tuhan, Song yang ini benar-benar hanya ingin memeras uang. Benar-benar keterlaluan. Orang yang rela melakukan apa saja demi uang seperti ini, bagaimana bisa menjadi pengacara? Iya benar. Pengacara yang hanya tahu uang dan tidak tahu kebenaran seperti ini, aku tidak akan berani pakai jasanya. Kamu tahu cara kami. Ayah, saat aku besar nanti, aku pasti akan menjadi seorang pengacara baik yang membela keadilan untuk rakyat biasa. Yang mulia, saya mengajukan permohonan agar semua tuduhan Song yang terhadap klien kami ditolak dan menindak tegas tindakan fitnah yang keji ini demi menegakkan kehormatan hukum, sekaligus menuntut Song Yang atas kerugian nama baik yang dialami klien kami dan membayar ganti rugi sebesar 2 juta. Jangan beritahu Yang mengenai tuntutan dari tergugat. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Yang mulia, saya memohon untuk memanggil saksi. Zhang Xiaoqiang disetujui. Kakmen, apa Presdir Zhu lupa menyuap mereka? Bagaimana bisa Song yang memintanya untuk bersaksi? Bahkan jika dia membawa 1000 saksi pun, dia tidak akan bisa menyakiti Presdir Zhu kita. Harap tenang dan patuhi tata tertib persidangan. Saksi, silakan jelaskan identitas Anda. Saya bernama Zhang Xiaoqiang. Saya adalah pelayan di hotel ibu kota. Pada malam kejadian Song Zichai, saya berada di ruang pribadi bertugas menyajikan hidangan untuk pelanggan. Permisi saksi. Apakah Anda melihat Song Zitai minum alkohol? Saya melihatnya. Dia memang minum sangat banyak. Sebotol penuh Maotai kualitas terbaik, yang kadarnya lebih dari 60%. Permisi. Apakah Anda melihat Song Zitai dipaksa untuk minum? Saya melihatnya. Dia dibujuk untuk menghabiskan semuanya. Paman keempat. Dia alergi alkohol. Biasanya dia tidak minum setetes pun. Demi menafkahi keluarganya, dia malah dipaksa menghabiskan sebotol arak putih berkadar tinggi. Beraninya memaksa orang yang alergi alkohol minum sebotol arak putih. Sepertinya berita dia berutang gaji pada buruh itu juga benar. Demi menghalangi orang menagih utang, dia nekat melakukan apa saja. Benar-benar biadab. Paling benci dengan orang yang suka memaksa minum di meja makan. Kalau tidak minum dibilang tidak menghargai. Kalau diminum malah merusak badan. Entah apa niat mereka sebenarnya. Apa enaknya sih minum alkohol itu? Tenang saja ayah, pasti. Tunggu sebentar. Coba katakan siapa sebenarnya yang memaksa Song Zitai minum. Sayang. Sebentar. Ah, sudah kembali. Song yang akhirnya kembali. Aku sudah lama muak melihat Zutai itu. Kita tidak jadi mundur. Sayang, aku ada tugas baru.
Ayo aku ikut denganmu. Kamu beritahu Yang, maksudmu kamu punya bukti baru. Benar Yang Mulia. Baiklah sekarang saya nyatakan sidang ini dilanjutkan. Silakan ajukan bukti yang baru. Tadi, Zhang Xiaoqiang yang mengaku sebagai pelayan hotel Didu, sudah hadir di pengadilan untuk bersaksi. Ayah saya keracunan alkohol karena minum atas kemauannya sendiri. Tapi si Zhang Xiaoqiang ini benar-benar seorang pelayan. Pelayan dari hotel besar Didu ini kamu yang bawa. Perkataanmu ini bukannya sama saja menamparkan wajahmu sendiri. Dia yang saya cari sendiri. Benar waktu itu saya sudah lama mondar-mandir di hotel besar Didu. Tidak ada satupun karyawan yang mau bersaksi untukku. Hanya Zhang Xiaoqiang ini yang berinisiatif menemuiku. Dia bersedia membelaku dan menjadi saksi. Apa dia tidak mencurigakan? Hakim saya curiga Zhu Tai telah menyuap Zhang Xiaoqiang. Menyuruhnya untuk berinisiatif menemuiku dan memberikan kesaksian palsu. Orang itu membantumu bersaksi. Kamu malah mencurigainya. Pantas saja nanti tidak ada yang mau membantumu. Jangan beritahu Yang. Kalau kamu bicara seperti itu harus ada buktinya. Jadi apa buktimu? Sesuatu yang hanya dugaan, bagaimana mungkin ada buktinya? Bukti. Cairan disinfektan. Cairan disinfektan. Benar. Tubuh Zhang Xiaoqiang mengeluarkan bau cairan disinfektan yang sangat kuat. Bau apa? Sangat menyengat. Bau seperti ini biasanya tidak akan tercium dari pelayan restoran yang menuangkan minuman atau yang menyajikan makanan, melainkan akan tercium dari seorang petugas kebersihan. Memangnya kenapa dengan petugas kebersihan? Benar-benar pandai bicara. Hanya berdasarkan bau saja sudah menilai identitas orang lain. Ini terlalu tidak profesional untuk seorang pengacara, bukan? Bukan hanya baunya. Benar. Pak Li. Kamu juga tahu cara-cara Kak Zhu, pengacara Zhang yang di belakangnya itu sangat hebat. Kita datang ke sini bukannya cari mati. Aduh, kita kan juga tidak punya pilihan lain. Iya nih, terus bagaimana ini? Karena semua sudah sampai di tahap ini. Kalian tidak perlu terlalu cemas, masuklah. Kita selesaikan saja masalah ini baik-baik. Bang itu ayah saya juga pekerja di proyek ini, namanya Song Zitai. Apa Anda kenal? Pak Song ya. Saya tidak bisa menghubunginya sekarang. Anda tahu dia pergi kemana? Dia tidak ada di sini sekarang. Dia pergi ke hotel Didu. Baik, terima kasih ya, terima kasih. Menurutmu kalau kita patungan beli hadiah-hadiah ini, apa Bos Zhu akan menghargainya? Hah? Kita hanya mampu membeli barang-barang ini. Masuk saja dulu. Bos Chen. Kena jebakanmu. Bos Zhu, kami datang untuk meminta maaf padamu. Ini adalah sedikit tanda ketulusan kami. Mohon Anda berlapang dada. Jangan menuntut kesalahan mereka lagi. Kudengar kalian membuat onar di proyekku. Dan memecahkan vas antikku yang seharga 30 juta. Apa-apaan ini membawa beberapa sampah ini kemari. Dan berharap aku akan memaafkan kalian. Dasar orang miskin tidak tahu malu. Tadi siang bukannya kalian hebat sekali. Hah, kenapa sekarang takut? Kalian takut mengganti rugi 30 jutaku ini. Atau takut masuk penjara? Hehehe. Aduh, ini semua masalah kecil. Begitu kalian masuk, seluruh keluarga kalian akan hancur. Bukan hanya istri dan anakmu akan tercerai-berai, tapi anak-anak kalian karena kalian di penjara. Seumur hidup tidak akan bisa mengangkat kepala mereka. Menanggung nama buruk seumur hidup. Aku tahu. Hakim saya ingin mengajukan permohonan persetujuan untuk hadir secara pribadi. Pak Song, kamu tidak apa-apa. Bos Zhu, dia benar-benar tidak bisa minum. Biar aku yang minum untuknya. Hakim saya mengajukan permohonan. Panggil saksi malam itu, yang pergi bersama ayahku ke hotel kekaisaran. Pihak yang terlibat Liu Dazuang, hadir di pengadilan untuk bersaksi. Malam itu dia pernah merebut arak dari tangan ayahku, dan meminumnya untuk ayahku. Tapi karena Zhu Tai tidak mengizinkannya menggantikan, ayahku jadi terpaksa minum 3 botol arak putih. Hingga keracunan alkohol dan mati otak. Kalau memang ada saksi ini, itu bisa membuktikan kalau Zhu Tai yang mencekokinya arak. Aku akan ingat orang ini.
Para kuli bangunan itu sudah kubereskan semua. Caramu memang lebih hebat. Kita tinggal tunggu saja melihat leluconnya. Panggil saksi ke pengadilan. Bocah, kau terlalu meremehkan sifat manusia. Hahaha. Apa yang kalian lakukan padanya? Memangnya kami bisa berbuat apa? Hah? Aku ini warga negara yang baik. Maaf, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Lupakan saja harapanmu. Teleponmu itu sampai kehabisan baterai pun tidak akan ada yang mengangkatnya. Itu kau. Harap tenang. Penggugat. Jika saksi masih belum hadir, dan kau tidak bisa memberikan bukti baru, kasus ini akan diputuskan di persidangan. 3, 2, 1. Pengacara penggugat Song yang tiba. Pengacara penggugat, harap segera masuk. Ada apa? Larry gagal. Aku tidak peduli apa rencanamu. Kasus ini harus kalah. Kau akhirnya datang juga. Kukira aku belum. Katanya ada di bawah. Tenang saja ayah, kasus ini aku 100% yakin. Kita harus membuat mereka menerima sanksi hukum. Membuatku menerima sanksi hukum. Hahaha, aduh lelucon sekali. Song, yang hanya denganmu kau mau menang melawan kami. Kau pikir pengacara dari firma hukum kota kami hanya makan gaji buta saja? Harap tenang. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka. Song yang, silakan jelaskan latar belakang kasusnya. Berikutnya saya akan menjelaskan latar belakang fakta kasus ini. Pada malam tahun baru Imlek tahun ini, suami dari klien saya, juga adalah ayah saya Song Zitai, pergi ke lokasi konstruksi bersama rekan-rekan kerjanya, untuk menagih upah kepada bos perusahaan konstruksi Zutai. Upah ini adalah hasil kerja keras para pekerja selama setahun ini di lokasi konstruksi. Mereka mendapatkannya dengan cucuran keringat tanpa takut angin dan cuaca dingin. Sebagai bos perusahaan konstruksi, saat menghadapi para pekerja yang menagih upah, bukan hanya menolak untuk membayar upah, bahkan memukuli para pekerja dengan brutal. Hal ini secara langsung menyebabkan terjadinya konflik antara para pekerja dan perusahaan konstruksi. Selama itu ayah saya terus berusaha melerai. Berusaha untuk menenangkan situasi, tapi balasan yang didapatkannya adalah ayah saya dipukuli tanpa alasan, bahkan dipaksa meminum arak putih. Padahal mereka tahu jelas bahwa ayah saya alergi terhadap alkohol. Mereka malah dengan paksa mencekoki sebotol penuh arak putih, hingga ayah saya meminumnya dalam sekali teguk yang menyebabkan ayah saya keracunan alkohol hingga syok. Yang mulia, saya ingin menuntut terdakwa utama atas pembunuhan berencana. Hari sudah mau gelap. Song yang ini kenapa belum datang juga? Pasti dia sudah dengar nama Katman makanya jadi takut. Sekarang mungkin dia sedang bersembunyi di suatu tempat sambil menangis. Satu lagi kasus yang dimenangkan tanpa perlawanan. Kalian berdua masuk saja, jalani formalitasnya. Aku mau pergi jadi mak comblang dulu. Tidak kusangka kau benar-benar datang ya. Tadinya kukira kamu seorang desertir. Kamu sekarang menyesal pun masih sempat. Ternyata bawa orang tua juga ya. Kelihatannya kamu mau bawa seluruh keluarga sekalian. Di belakangku ada negara Sia, ada hukum dan ada ibuku yang mendukungku. Juga ada ribuan korban yang dikhianati oleh orang-orang seperti kalian. Memangnya aku takut bilang apa? Rasanya lega sekali. Aku mau lihat sebenarnya apa tujuanmu. Oh, jadi kamu si muka manis itu.
Terakhir kali kamu menang dariku karena beruntung saja. Kali ini kamu berhadapan dengan Kakmen kami. Kita lihat saja apa kamu masih bisa seberuntung itu. Tenang saja. Hari ini kita beri dia pelajaran. Baiklah, kita lihat saja siapa yang akan mengajari siapa. Pasti akan menanggung akibatnya. Kakmen dia itu bintang baru di dunia hukum di Gong. Pengacara jenius termuda. Dalam setahun ini dia sudah menangani 200 kasus. Tingkat kekalahannya 0% menang telak. Ujung-ujungnya yang dia tangani hanya kasus rakyat biasa. Biarpun menangani 1000 kasus, itu semua juga kasus-kasus sepele. Cukup satu kasus dari Kakmen kami saja. Sudah bisa membuatnya takut setengah mati. Kakmen latar belakang anak ini tidak bisa diremehkan. Bagaimana kalau menurutku sebaiknya? Orang rendahan seperti ini, belum perlu aku turun tangan sendiri. Kamu pergi bereskan dia. Buat dia tidak bisa datang tepat waktu. Tenang saja, tidak ada pria yang tidak bisa kutaklukkan. Aku mohon padamu. Asalkan kamu melepaskanku. Aku bisa bekerja seumur hidup di pabrikmu. Tanpa dibayar. Asalkan kamu melepaskanku, aku akan jadi budakmu seumur hidup. Apapun yang kamu suruh akan kulakukan. Bos Anda orang yang berjiwa besar. Tolong lepaskan kami. Sudahlah, lupakan saja. Kalian memecahkan vas antikku. Masih mau kerja di sini? Pabrik ilegal mana ada yang seenak ini. Kalian jadi budakku saja, aku sudah muak. Bos Su, kau tidak seperti ini. Kau suka sekali ya jadi pahlawan. Aku akan biarkan kau jadi pahlawan sepuasnya. Lihat tidak? Habiskan 3 botol arak putih ini untukku. Haha, baru akan kupertimbangkan. Tapi aku alergi alkohol. Omong kosong. Aku tidak pernah dengar ada yang namanya Alergi arak putih. Minum. Paman Song, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kak, dia benar-benar tidak bisa minum. Aku minum untuknya. Letakkan. Memangnya dia siapa? Bukan dia yang minum arakku. HMPH. Daya tahan minum segini saja masih mau kerja lebih dari orang lain. Aku beritahu kau. 3 botol arak putih ini. Hari ini bagaimanapun juga kau harus meminumnya untukku. Paman Zhao. Paman Zhao. Presiden Su, dia kenapa? Tidak apa-apa adik. Mabuk saja tidak perlu seheboh itu. Hahaha, cuma segini. Masih saja kalimat Yan Song itu hahaha. Astaga, masalah ini semakin besar saja. Ini orang dalam. Sepertinya kali ini Zutai benar-benar menginginkannya. Ini 5. Ini 10 salinan kan. Sekarang kau tahu kalau ini melanggar hukum. Waktu minum dengan ayahku. Waktu menunggak gaji para pekerja. Waktu menyuap orang lain. Di mana hukummu saat itu? Dia bilang bukti. Apakah ini pasti buktinya? Sudahlah, begitu saja. Harap tenang. Apa Zhou Tai akan jatuh? Apa gaji tahun-tahun sebelumnya akan dibayarkan sekaligus kepada kita? Semoga saja aku masih menunggu uang untuk pulang merayakan tahun baru. Itu dia si raja persiapan. Apalagi yang ingin kalian katakan? Lapor bukan seperti itu. Ini pasti bukti palsu yang dia buat untuk menjebakku. Artinya, memanipulasinya untuk melakukan transaksi uang dan seks adalah fakta. Kau diam.
Sekarang pembacaan putusan. Hadirin dimohon berdiri. Setelah diperiksa oleh pengadilan ini ditemukan bahwa terdakwa dalam kasus ini Zhu Tai dengan sengaja menunggak gaji para pekerja. Bersalah atas tindak pidana menolak membayar upah kerja. Diperintahkan untuk segera membayar penuh gaji seluruh pekerja. Penculikan dan percobaan pembunuhan berencana. Fakta kejahatannya jelas. Bukti-buktinya kuat. Tuduhan pembunuhan berencana terbukti. Kepala firma hukum kota Zhangmen memanfaatkan celah hukum. Demi keuntungan kaum berkuasa, memalsukan bukti. Dengan sengaja menyembunyikan bukti kejahatan, menghalangi keadilan hukum. Bukti-buktinya kuat. Bukan seperti itu, bukan begitu. Bukan aku dia yang menyuruhku. Kali ini kau membalasku, uangnya bukan untukmu kan? Hei hei hei. Hei kawan, anggap saja kau ampuni aku, ya itu aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi ya kawan. Kau ampuni aku ya. Martabat hukum tidak boleh dilanggar, hukum tidak akan mengalah pada kejahatan. Siapapun yang mencoba menantang batas hukum, pada akhirnya adalah kematian. Cepat katakan, cepat katakan. Ampuni aku saja, ayo katakan. Maaf, aduh. Kamu tidak apa-apakan. Waktunya masih cukup. Kamu pergi duluan saja, aku akan urus ini sendiri. Pria tampan. Sungguh tidak enak sekali. Begini saja biar aku bantu menanganinya. Sebaiknya kamu jangan ikut campur kasus Zhu Tai ya. Asalkan kamu setuju denganku. Uang ini semua milikmu. Dan juga aku. Juga milikmu. Jebakan wanita cantik. Tebakanmu tepat sekali. Sekarang masih ada waktu 1 menit sebelum persidangan dimulai. Jika dalam kurun waktu ini, penggugat Song yang masih belum muncul, kasus ini akan dianggap ditarik kembali. Aduh, Xiao Yun kok belum datang juga. Jangan-jangan dia tahu kalau kasus ini disiarkan langsung ke seluruh negeri. Jadi takut dan tidak berani datang. Pecundang memang begitu kan? Sebenarnya ini kasus apa sih? Sampai disiarkan langsung ke seluruh negeri. Menarik juga, nanti aku coba lihat Song yang saja tidak datang, masih mau lihat apa lagi? Pria yang kabur di saat terakhir benar-benar tidak bertanggung jawab ya. Zhao Ruoyan wanita mempesona itu. Tidak ada pria yang tidak bisa dia taklukkan. Kulihat sih Song yang ini tidak akan datang. Kita tunggu saja sampai acaranya bubar. Kukira aku benar-benar bisa melihat orang biasa mengalahkan orang berkuasa. Percuma saja senang, aku akan tunggu sebentar lagi. Kudengar Song Liang adalah rakyat biasa yang sangat terkenal. Kasus keluarga Song ini pasti seru untuk ditonton. 3 detik lagi sebelum sidang dimulai. 3. Waktunya habis. Saya nyatakan kasus ini. Miyazaki memasukkan botol arak putih 60 derajat ke dalam mulut ayahku, memaksa ayahku untuk meminumnya, menyebabkan ayahku mati otak. Ini adalah penilaian yang benar dan mendekati fakta. Apa Anda yakin yang Anda bantu ayah Anda minum itu arak? Botol arak dan gelasku sama-sama tidak transparan. Bagaimana Anda bisa yakin kalau isi botol itu adalah arak? Bagaimana Anda bisa tahu kalau yang klien kami berikan pada Song Zitai bukanlah air? Iya, haha. Aku tidak pernah memberi ayahmu minum arak. Isi botol arakku semuanya air. Hehe, aku ini tidak pernah minum arak. Anda kenal ini? Yang Mulia Hakim,
Ini adalah obat yang dibawa oleh Song Zitai, pil penyelamat jantung kerja cepat. Setahu saya, Song Zitai menderita penyakit jantung. Seharusnya, dia meminum obat ini setiap hari untuk menstabilkan kondisinya. Tetapi demi menyekolahkan Song Yao, dia sudah berhenti minum obat selama setengah tahun. Sekarang hanya bisa mengandalkan pil penyelamat jantung yang murah untuk berjaga-jaga. Hari itu, kenapa Song Zitai tidak bisa mendapatkan obat ini tepat waktu? Kamu pasti tahu alasannya. Waktu itu aku ingin memberikan materi persidangan untuk Xiao Yang. Jadi aku meminta ayah untuk menyiapkannya. Jadi bisa dibilang, sebenarnya yang membunuh Song Zitai adalah kamu. Karena kelalaianmu, makanya Song Zitai tidak mendapatkan obat ini, dan menyebabkan penyakitnya kambuh hingga pingsan. China. Jadi yang mulia hakim, berdasarkan kesimpulan saya, Song Zitai itu karena penyakit jantungnya kambuh, sehingga menyebabkan dia koma, sama sekali tidak ada hubungannya dengan klien kami. Aduh. Anak berbakti yang bahkan tidak tahu ayahnya sendiri sakit ya. Hari ini aku benar-benar baru tahu ya. Ternyata benar-benar ada orang, yang bahkan tidak tahu orang tuanya sendiri sakit. Orang seperti itu sekarang kan banyak. Di atas sana itu ada satu orang, tidak punya hati nurani begitu masih jadi pengacara Cih. Pengacara penggugat Song Yang, apakah Anda memiliki bukti baru lainnya? Gimana dong? Coba kamu pikirkan caranya.